Halo semuanya, pemirsa, lihatnya ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya, dan kali ini saya akan ngebahas tentang lanjutan yang kemarin yang ini. Nah, lanjutan yang kemarin yang saya akan jelaskan sekarang ini ya tentang bayangin ketidaknyamanan terbesar kamu jadiin konten prank. Jadi biggest insecurity itu artinya itu ketidaknyamanan terbesar kamu jadiin konten prank. Oke, kita bahas ya. Pantesan aku nggak punya teman gitu katanya. Oke. I'm just playing guys. Baik-baik ini cuma filter aku masih cantik kok. Baik-baik semangat pejuang Agne katanya. Agne playing. Ini sebenarnya dari TikTok juga udah banyak sih. Di TikTok tuh sudah banyak yang pejuang-pejuang Jawa itu prank atau segala macam gitu. Pejuang Agne itu udah banyak di TikTok. Mau kita lihat ke bawah. Aku masih cantik kok. Cantik tuh maksudnya cantik maksudnya. Kok oh berarti iya bener jawaban artinya jelek kan, iya kan. BTW gue Agne Fighter dan jujur agak sakit hati ya peng-peng ini. Gue akan ngejelasin di akhir-akhir dulu ya. Akan baca ini dulu. Standar kecantikan harus banget ya, gak jerawatan mulus putih glowing. Coba berhenti pakai skincare, pasti jerawat muncul. Dan berjuang acne, kalian gak boleh insecure. Kamu cantik dan harus belajar mencintai diri kamu dan jerawat kamu. Be yourself. Nah, balik lagi. Terusnya, gue sebagai acne fighter berasa tersinggung dengan adanya filter ini. Buat apa dibuat sih? Nah, aku tuh anda semua nggak tahu betapa tersisanya para berjuang jerawat. Mereka nggak tahu ya gimana struggle-nya orang-orang yang punya jerawat yang gak sembuh-sembuh, harus punya kepercayaan diri yang tinggi untuk sekedar nunjukin muka ke orang-orang. Gimana sulitnya cari skincare yang cocok. Tambah gue tersinggung banget sebagai acne fighter dengan adanya filter kayak gitu. Oke. Walaupun bukan bekas jerawat, tapi bekas cacar pas dewasa juga bikin insecure. Bopeng gede-gede dan masih ada bekasnya. Tambah jerawat kadang munculnya rombongan ini, orang-orang pada glowing, maunya apa sih? Berantem lah sini katanya. Oke. Sedih banget tiap malam nangis doa minta sama Allah biar setidaknya gue kurang acne ya. Selalu minder kalau ngobrol sama orang, selalu nggak ikut acara keluarga karena pasti tanya jerawat kamu nggak hilang-hilang dah. Malah makin banyak aja, tapi malah dijadiin ajang konten sampah begini. Oke. Apa mereka nggak tahu rasanya ngeluarin duit berjuta-juta mungkin buat nyobain segala macam obat jerawat, skincare, dan tek-tek pengek semuanya. Gue adalah gak pernah mau dijadikan nongki karena duitnya yang bakal beli skincare A, B, C, D. Sampai udah hopeless banget rasanya bisa sembuh. Baik-baik aja kalian dulu zaman sekolah bingung temen seumuran dan suka tumbuh jerawat di pipi kok. Gak ada. Benar dikabulkan sama Allah dua kasih jerawat di pipi. Baik-baik Allah bakal dikabulin di waktu yang bikin kaget pokoknya. Oke. Dia nggak ngerasain gimana insecure-nya orang berjerawat maksudnya. Nunduk mulus setiap hari, buka sakit nyeri, bahkan bisa sakit kepala, hampir nyerah, malu ngabisin banyak uang karena ciwi. Mereka nggak pernah tahu rasanya udah muak lihat muka sendiri, nggak mau ngaca, selalu ngalihin pandangan pasti diajak ngomong gara-gara insecure sama jerawat. Bayangkan udah sok ikutan challenge ini tiba-tiba mukanya beneran tumbuh jerawat semuka. Orang banyak yang insecure gara-gara jerawat sampai gak mau ketemu orang lain, gak mau ngaca, pakai masker terus. Udah ganti skincare sampai ngabisin duit baru hilang, udah muncul lagi. Gara-gara debu dikit. Ini malah dibikin prank pansos, belum ngerasain aja lu, coba dah katanya. Kenapa sekarang cewek-cewek pada ngemis perhatian sih? Kemarin di TikTok kami perkara naruh usaha IG di motor cowok, cari cowok dengan jatuhin harga diri. Sekarang ngemis perhatian pakai filter acne. Oh iya, biar apa sih katanya. Benda untuk mengasi jatuhnya. Semua dibikin prank sampai gue mikir aja buat konten kreator. Prank adalah masuk surga tapi cuman prank akhirnya dicampurkan ke neraka. Ini udah selesai ceritanya, tapi gue akan bahas dari awal sana sampai akhir. hmm gue akan bahas awal sampai akhir ini. Nah, ini ya. Gue kira dia beneran loh video. Gue kira dia beneran pasti di sini. Terus pas udah kesini, I'm just prank katanya. Ini namanya menurut kita prank itu sebenarnya itu ada positif ada negatifnya. Kalau kalian cari yang positif, lihat pranknya Brandon Ken. Brandon Ken itu pranknya apa sih kalau menurut kita? Pranknya Brandon Ken itu bagus gitu. Kesurupan di mall,
nanyain tombak Moskow gitu. Terus ya nanyain, terus pengen pakai celana pendek segini, pokoknya bagus lah, pengen band Ken, kalian tonton aja itu. Prank paling real, paling positif, bisa dia dia ngugin siapa, ngugin diri sendiri aja, nggak ngugin orang lain tuh. Kalau dia ngugin orang lain gitu, buat apa dia bikin prank asli gitu. Justru yang prank-prank settingan yang menurut kita itu nggak berguna gitu, nggak bergunanya, ya udahlah, ini kan prank settingan gitu, prank settingan laku. Gue tuh suka aneh sama mereka netizen kayak sampah gitu, yang gimana prank settingan, wah aku nggak suka prank settingan, aku nggak suka prank ini, padahal ditonton juga gitu tuh. Kan aneh bang gitu, kan aneh dan lucu gitu menurut kita. Terus ya kalau misalnya nggak ada satu prank itu yang prank sama pacarnya, padahal nggak ada kejadian begitu, kenapa ditonton? Ya, ya karena dasarnya manusia itu kepo sebenarnya. Entah itu manusia itu kepo dengan diri sendiri gimana kan juga kita nggak tahu gitu. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus yang acne prank ini, gua akan kesampingkan dari dua sisi dulu. Nah, kenapa dua sisi bang? Kenapa dua sisi bang? Kenapa dua sisi bang? Gitu misalnya. Kenapa bisa dua sisi? Yaitu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Misal gini, misal kamu ketemu teman-teman atau gimana, pas ketemu kan, wah kamu ganteng banget sih, apa sih rahasianya. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian lu bikin begini, nah lu bikin akne prank ya kan. Nah, apa lu bikin akne ini, nah ketika lu udah bikin akne ini gitu, kalau menurut saya ya, ketika lu sudah membikin suatu akne ini di akun media sosial kamu atau di Instagram kamu, kamu, wah kamu muka kok tiba-tiba jelek, abis gagal makan apa misalnya, dia tanya, itu yang jawab, maksudnya abi gua habis makan kacang. Nah, kacang terus ditinggalin semua, terus gak mau ketemu sama dia, gak mukanya jelek kan. Kan berarti kan dalam sisi positifnya itu berarti kan teman-temannya dia hanya butuh di saat dia muka, apa, mereka tuh hanya berteman sama dia ketika dia itu mukanya bersih, ganteng gitu. Ketika dia mukanya jelek sedikit, nggak ada yang nemenin, udah benci, selesai gitu. Ini untuk anak apa akne akne pranknya. Oke, aku masih cantik kok, berarti ya bener kan jerawatnya, hatinya jelek. Nggak semua tuh orang yang jerawatan jelek, jujur aja, nggak semua, nggak semua, ingat, nggak semua, cuman ya kebanyakan ya, kebanyakan kita kan ya, mau nggak mau, to be honest ya, to be honest ya, to be honest gitu, to be honest, kita kita semua pasti dia dari muka gitu. Entah itu muka, ya mungkin ya kayak artis-artis aja, jujur kayak artis-artis, artis-artis sih, mana ada sih artis-artis yang berjerawat. Kalau misalnya ada artis-artis yang berjerawat, komen di bawah, komen di bawah, jangan dislike. Kalian dislike, tapi kalau kalian nggak bisa kebebasan berpendapat, sampah sih kalau kata kita, gitu aja, sampah sih kalau kita. Apa alasan kamu bisa dislike saya, kenapa kamu bisa ini saya, silakan di komen di bawah, jangan takut gitu. Kalau nggak DM di IG saya Ivan De Mario, tinggal DM aja di situ, tinggal bilang kenapa kamu kenapa kamu bikin konten seperti ini, nanti gua akan jawab sebagus-bagusnya, dan menurut kamu bisa KO dengan jawaban saya. Ini gue juga kita tadi bener. Standar kecantikan harus banget yang nggak jerawat mulus putih glowing. Menurut saya ya, kalau misalnya ya buktinya kayak tadi yang seperti kita bilang tadi, artis kan ya tidak artis-artis semua, ya kan, jerawatan enggak tuh, kata-kata kita, jerawatan enggak sih artis-artis tuh, ya enggak sih gitu. Malah artis-artis yang bagus-bagus untuk apa? Biar kalian juga enak lihatnya mungkin ya, artis, kalau artis ya. Coba berhenti pakai skincare masih jerawatan muncul, emang gue juga pernah ngalamin ini, gue juga pernah 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 berhenti, pernah, muncul lagi. Dan perjuangan akne, kalian nggak boleh insecure, bener, nggak boleh insecure. Kamu cantik dan harus belajar mencintai diri kamu dan jerawat kamu, bener itu, bener banget. Ya pokoknya kamu jangan menyerah lah, kalau misalnya ingin menghapus, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan putus asa dengan ini. Kalau kamu putus asa di tengah jalan, berarti kamu nggak siap untuk apa, untuk muka kamu menjadi lebih bersih lagi. Dua sebagai aktor itu merasa tersinggung dengan David ini, buat apa dibuat sih? Kalau menurut saya gitu. Yang disalahkan siapa? Gitu. Menurut saya ya, disalahkan siapa? Ada dua. Si pembuatnya, si penggunanya. Pembuatnya itu kayak
Ya mungkin dia kayak mungkin gini sih pembuatnya, mungkin dia terasa insecure di kehidupannya, mungkin ya, kita juga nggak tahu. Si pembuat itu mungkin terasa insecure kali di apa, di kehidupannya gitu. Jadi ya buatlah akun ini, terus penggunanya itu yang menurut kita sampah juga gitu. Ya kalau gua sih lihat penggunanya ya, kita rata-rata ada yang positif ada yang negatif juga. Positifnya tadi yang kita jelaskan tadi, negatifnya kayak tadi yang dia ada di sini gitu. Negatifnya itu yang pertama ya tadi gitu, cuman prank gitu gitu. Terus buat apa sih aku tuh ada semua pertama kayak mereka nggak tahu ya struggle-nya orang punya jerawat, nggak semua harus punya kepercayaan diri tinggi untuk sekedar nunjukin muka ke orang-orang. Emang sih bener, teman kita ada ya teman SMP, ini jerawatnya banyak kalau kalian boleh tahu. Cuman apa yang membuat dia banyak ditemenin atau gimana? Sering ngaji, jujur aja ini jujur, sering ngaji, sering baca Quran, sering ke masjid. Ya kita kan sempat ini ya, sempat wah kok orang ini kok banyak ditemenin ya, padahal mukanya begini kan. Berarti punya kelebihan masing-masing. Setiap orang misalnya kalau punya kekurangan dari jalan, setidaknya kamu punya kelebihan lah. Misalnya gini, teman SMA juga sempat, teman SMA juga saya, teman SMA saya juga ada gitu yang jerawat gitu, ada gitu. Apa yang menurut kita sih ya biasa gitu, pas kita lihat kelebihannya apa, dia pintar. Jujur aja kita lihat kelebihannya pintar, kelebihannya pintar gitu, bisa rajin baca buku, rajin sholat. Menurut kita sih itu suatu hal apa sih, satu nilai lebih lah untuk dari setiap orang itu menurut kita ya. Menurut kita sih itu sih, menurut kita setiap itu punya nilai lebih dari dia gitu. Terus ini, walaupun bukan bekas jerawat tapi bekas cacar pas dewasa juga bikin insecure. Popeng gede-gede dan masih ada bekasnya, ditambah jerawat kadang munculnya membohong. Ini orang-orang pada gue maunya apa sih, berantem lah sini. Gue nggak ingin nambah ini gitu, kasihan gitu, kasihan. Awas ada yang dislike lagi, awas aja. Lu ada yang dislike lagi, gue tahu siapa yang dislike ini, gue tahu siapa yang dislike. Gue nanti gue akan komenin itu, jujur aja. Gue tahu gitu. Pokoknya kalian hati-hati aja dalam dislike. Kalau misalnya kalian dislike juga saya akan komen sih, tenang aja. Sedih banget ya malam nangis-nangis minta doa katanya sama Allah biar sedikit berkurang aknenya jerawatnya. Kalau minta kalau ngobrol sama orang selalu gak ikut acara keluarga. Jerawatnya gak hilang-hilang. Iya sih jerawatnya gak hilang-hilang gitu. Kasihan sih sebenarnya. Tapi cuma jadi nonton gitu. Kasihan sih. Ada lagi. Apa mereka nggak tahu rasanya ngeluarin duit berjuta-juta? Ya mungkin dia nggak tahu kali ya. Mungkin dia cantik kali lah. Ya, mungkin dia nggak tahu apa. Eh, orang segitu ya menurut kita sih itu, menurut kita sih ya untuk cantik diri sendiri sih menurut kita ya. Ya untuk bisa kamu lihat dari good looking juga atau segala macem gitu. Ini sebenarnya sih duit berjuta-juta ya, menurut saya sih bener gitu. Emang rata-rata sih gitu, rata-rata ada yang sampai 10 juta ada. Emang bener sih, emang bener, emang kenyataannya loh. Hanya cuma untuk muka ada loh, jujur aja emang ada gitu. Sampai enggak, emang ada teman kita juga ada yang jadi nongkrong cuman gara-gara muka sih, emang ada banget. Ya untuk apa? Biar kamunya puas gitu, biar kamu puas, biar kamu bisa menikmati gitu. Itu bisa nikmatin barang-barang lah gitu istilahnya. Bisa bayar kalian dari dulu sama sekolah bingung teman semua dan suka tumbuh jerawat. Gua contohnya jujur, gua SMA SMA udah tumbuh jerawat, bakal kelas 12 lebih parah lagi tumbuh jerawatnya lebih banyak katanya. Itu cuma teman-teman kita yang enggak ini sama kita sih, teman-teman kita yang menurut kita baik semua sama kita itu semua. Itu ya udah baik semua sama kita insya Allah sih ya. Ini lumayan sih kali kabar. Dia nggak ngasih risikonya orang berjerawat kan, nunduk mulu setiap hari muka sakit. Jadi gue gak pernah nunduk tuh jujur aja, jujur bukan berarti kita gue juga jerawat tapi nggak pernah nunduk, cuman pernah nunduk sekali-kali karena ini mungkin. Gue nggak pernah nunduknya bukan berarti gue malu atau gimana ya. Gue nunduknya itu ya mungkin kalau menurut kita ya, nunduknya dia itu ya gue juga nunduk pernah sekali gitu, sekali dua kali tiga kali nunduk nunduk aja nunduk gitu. Ya cuman kan karena kitanya nggak tahu apa yang kita nundukin, ya cuman jawab doang sih sebenarnya. Gue percaya diri aja sih, gue yakin sih Tuhan juga membantu kita gitu istilahnya. Mereka nggak pernah tahu rasanya mudah muak dan muka sendiri, nggak mau ngaca, selalu ngalihin pandangan, pasti aja ngomong gara-gara istriku sama jerawat kan. Bayangin udah sok ikutan challenge ini tiba-tiba mukanya beneran tumbuh jerawat semuk. Ya gue sih nggak mau ngedoain ya,
Cuma kalau menurut kita sih ya yang tadi salah pembuatnya, salah penggunanya juga, sama-sama salah gitu. Sama-sama salah kalau kata kita mah. Sama-sama salah gitu. Salah penggunanya juga, salah pembuatnya juga. Ya itu semua gimana kan ya? Masa gue apa? Salah. Masa gue bilang ke kalian kan mau tuh kamu semua. Wah, ini kok jawabnya begini sih gitu. Nah, sampai mana nih? Nah, ini nih. Orang banyak, nah ini dah. Orang banyak yang insecure gara-gara jauh sampai nggak mau ketemu orang lain, nggak mau ngaca, pakai masker terus kadang-kadang skincare sampai ngabisin duit. Baru hilang udah muncul lagi gara-gara debu dikit katanya. Emang gue juga pernah sih ngerasain gara-gara debu dikit juga hilang sih. Maksudnya ada lagi jerawatnya itu. Terus kenapa sih cewek-cewek pada ngamis perhatian sih karena di TikTok kami karena usia IG di moto cowok. Saya cowok dengan ngejatuhin harga diri. Sekarang ngamis perhatian pakai itu filter. Oh iya, buat biar apa sih kan? Karena gini loh ya. Karena kalau menurut saya gitu, cewek-cewek tipe-tipe cewek-cewek seperti ini, yang penting viral dulu. Sama semua orang tuh sebenarnya, semua orang bahkan di seluruh Indonesia, gak semua ingin viral dengan cara yang menurut kita salah. Gitu. Kayak contohnya kayak Lutfi Agizal gitu. Dia katanya ngomong anjay gitu katanya. Dia ngomong anjay itu menurut gua komen juga di TNM gitu. Gak tau gua di pen atau enggak. Karena dia ngapain? Dia ingin viral dengan dengan cara dia yang salah. Kenapa? Menyela orang tua, menyela orang yang ngerti bahasa lebih tua dari kamu, orang hormat gitu. Yang pertama, itu menurut kita yang penting ingin viral aja. Yang penting viral dulu. Apa salahnya sih nanti belakangan gitu. Kan aneh gitu kalau ini kayak kayak contohnya yang bendera merah putih yang diinjek-injek tuh. Wah, aku minta maaf. Itu tipe-tipe orang viral Indonesia banget gitu tuh. Nanti ada yang bilang, kita sih, oh kamu mau nyari masalah Indonesia terus. Nih ya, kalau misalnya orang Indonesia nggak cari masalah, bener terus aja bikin teknologi yang bagus, gua yakin nih ya, gua akan nggak bicarain ini kok. Kalau gua bukan apa kayak kasus CZ juga gitu. Bayangin yang lain mah udah bikin teknologi, kita mah masih masih cari masalah-masalah begini. Ya kalau masalah ini nggak selesai, ya kamu kita juga nggak bisa bikin teknologi nantinya. Itu gitu tuh. Pikir sampai situ dong. Masa kamu masa kamu di rumah situnya? Ayo lanjutkan. Kan enggak. Pikiran-pikiran orang yang menurut kita gak logis gitu tuh orang gitu. Untuk nah itu semua dibikin prank sampai gue mikir aja buat konten kreator pengen dalam masuk surga tapi cuman prank akhirnya dicampakkan ke neraka. Untuk mas-mas ini ya gue akan bilang prank itu nggak semuanya settingan. Prank itu nggak semuanya settingan. Prank itu nggak semuanya settingan. Ada juga prank yang real. Brandon Ken, kalian cari aja Brandon Ken prank-pranknya itu asli semua, nggak ada yang dibuat-buat oleh Brandon Ken. Kita cari kita kalian cari aja gitu apa YouTube-nya Brandon Ken prank gitu, cari pasti ada. Pranknya itu asli semua. Terus pada netizen juga masih tahu kenapa aku dulu nggak pernah lihat prank ini ya gitu. Gua tahu prank Brandon Ken dari siapa, dari teman gitu. Dan kita kan nggak tahu nih ini siapa, terus tanya sama teman ini apa, katanya saya tuh, oh ini prank asli kayak katanya gitu. Sampai nanyain rumah Moskov ke restoran, terus sampai kesurupan di mall, kesurupan di KFC. Ada videonya, silakan kalian tonton sendiri aja. Ya mungkin sih untuk penjelasan ini gua akan ngejelasin poin-poinnya banyak sih sebenarnya, cuma gua akan ringkas jadi 3 poin. Yang pertama gitu, lu bikin begini untuk viral, gua yang ngerti gitu, gua ngerti banget untuk viral TikTok apa segala macem gitu. Gua ngerti kalau lu cuma ingin viral gampang sebenarnya. Lu viralin diri sendiri, lu tinggal diem aja kayak 2 jam. Itu ngugiin siapa? Lu nggak ngugiin orang lain gitu. Dia 2 jam diem aja, nggak ngugiin orang lain, ngugiin diri sendiri. Capek iya gitu. Yang kedua, kayak kayak sama kasusnya katanya yang pokoknya ada gitu, menghapus emoji itu gitu. Nah, ketika menghapus emoji itu, yang salah pembuatnya, bukan yang ininya gitu. Yang ketiga, menurut saya lagi, karena ya karena kita juga
Karena kita nggak bisa melihat dari sisi positif, nggak bisa dari sisi negatif doang gitu. Kita bisa lihat dari sisi positif gitu. Sisi positifnya gimana ya, kayak tadi ya kita udah jelasin dari awal gitu. Sisi negatifnya kayak gimana, kita juga udah jelasin juga gitu. Sisi positif negatif ya, kita jangan pikir semua prank tuh negatif gitu ya. Bikin orang-orang seperti ini yang cuman main bola di cuman main bola di main bola di lapangan, ketika main bola di tempat biasa nggak mau gitu tuh, sama kayak gitu tuh. Wah, tempat biasa mah banyak pakunya, ya kalian nggak ngerasain aja gitu tuh, maksudnya sama kayak gitu gitu. Ya kalian juga kayak gitu sama kita kita kamu kamu semua gitu, sama kayak kita misalnya ngeprank juga gitu ya. Gimana sih ya caranya gitu ya, kita sih cuma berharap kepada kalian-kalian atau kamu-kamu semua bijaklah gitu. Bijaklah dalam memilih suatu hal yang menurut kalian itu pintar-pintar dalam memilih gitu. Entah itu memilih pacar atau memilih teman atau memilih teman apa atau memilih sahabat atau memilih bagaimanapun. Karena kita nggak bakal tahu ke depannya kayak gimana gitu. Mungkin sekian aja dari video saya. Karena ini lama banget, durasinya sampai 21 menit. Gua jujur ya, pas videonya gua bahas Raffi Ahmad Entertainment itu nggak ada loh orang yang lihat, jujur aja nggak ada, paling cuma 1,5 gitu. Kenapa sih orang ini viral banget sih? Tolonglah gitu. Sok aja kalau misalnya kalian ada dislike saya, dislike saya boleh gitu. Nggak, maksudnya nggak dislike video saya boleh gitu, dislike dislike sampai 8. Apa dislike kalian kan, orang dengan cuma orang cuma dislike dislike doang. Ya, masa nggak ada alasannya sih orang untuk dislike gitu? Pasti kan ada tuh alasan dislike. Wah, kalau saya nggak suka video ini, selesai kan, gampang kan. Ya kalau lu nggak suka video ini, ngapain ngapain lu inginin gua gitu, lu tinggal komen di bawah, tinggal komen di DM Instagram saya Ivan Demali, tinggal DM aja. Kalau kesal kalian apa, tinggal DM aja gitu. Bang, saya kesel gara-gara kamu kayak gini, Bang. Bang, saya kesel gara-gara kamu ngomongnya kurang jelas, Bang. Bang, 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 bang. Gue yakin ya orang-orang yang begini sebenarnya sih nggak mau lihat orang lain itu memiliki kebebasan pendapat sih, kalau kata kita ya. Nggak mau memiliki kebebasan pendapat gitu. Cuman tolong gitu. Kenapa sih kalian dislike saya gitu? Subscribe tuh gratis loh, nggak mahal loh. Soalnya kalau misalnya saya subscribe kamu, misalnya kamu subscribe saya, kayak anda berlangganan ini kan enggak gitu. Subscribe kan gratis, nggak mahal. Itu yang kita penasaran sama kalian atau kamu semua gitu. Sok aja kalau misalnya kita subscribe, apa susahnya sih? Tinggal subscribe doang gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada video-video baru kita kasih tahu gitu. Gampang itu. Tuh kayaknya yang menyusahkan atau menyulitkan kita sih sebagai konten kreator gitu. Capek loh. Ya itu nggak ngupload kayak gini. Jujur aja, curhatan sedikit ya. Curhatan sedikit. Nggak ngupload begini capek. Capek, banyak kuota yang kita buang. Cuman penontonnya ada nggak sih? Ikannya ada nggak sih? Nggak ada. Kalau boleh jujur. Tolonglah kalian, kenapa sih kalian benci-benci kayak kami atau kayak saya gitu, benci-benci kenapa? Silakan gitu benci saya gitu. Silakan kalian kalau DM di IG saya, DM di ini saya, silakan gitu. Tapi ingat gitu, kalian yang dislike saya, belum tentu kalian juga benar. Belum tentu watak kalian jadi benar. Belum tentu kalian jadi baik. Kita sama-sama lah. Dia juga jahat. Jujur kita juga jahat gitu. Cuman sejahat-jahatnya kita, jujur ya, kalau jahat banget kita dislike gitu. Ini kan kita nggak jahat-jahat banget gitu. Soalnya kita jahat banget gagal. Saya ngebunuh orang lain. Nah, itu baru jahat gitu. Itu. Kan enggak, sayanya kan nggak ngakuin hal-hal yang menurut kita apa? Nggak ngelakuin hal-hal atau tindakan yang nekat gitu. Yang menurut kita sih ya udahlah gitu. Apa sih yang kalian inginkan tentang channel saya yang begini gitu? Kan enggak gitu. Tolonglah gitu. Capek saya ngomong begini. Coba jujur. Jujur aja capek ini, ngebuang waktu, ngebuang kebersamaan, ngebuang biaya gitu. Biaya apa kuota, mau nggak mau ya gue jujur aja kuota gitu. Ya mungkin sih sekian aja dari video saya. Kalau misalnya kalian suka, tinggal like, comment, subscribe. Saya ada, kalau misalnya subscribe saya tembus 10.000 subscriber, saya akan janji makan ayam ricis level 5, no clickbait, no hoax. Itu janji saya.
Kalau misalnya janji saya bohong ya, berarti kalau saya bohong berarti dosa ya, iya gitu. Ya pokoknya kalian subscribe aja. Oke, oke, oke. Makanya tonton sampai full, jangan setengah-setengah. Kalian nggak bisa nangkep nih. Saya yang kalian bisa nangkep ya dislike. Aneh gitu sama kalian tuh. Aneh gitu. Ya mungkin sih itu aja sih yang mungkin yang saya sampaikan utarakan tentang ini gitu. Ya semoga ada manfaatnya. Ya mungkin sampai di sini aja. Kita akan berjumpa lagi di lain hari. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.